Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang filosofi keilmuan statistika menurut perspektif agama dan sains. Dan outline-nya yang pertama berupa pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, dan manfaat penulisan. Selanjutnya, filsafat ilmu sebagai landasan keilmuan lainnya, perkembangan historis keilmuan statistika, keterkaitan berbagai keilmuan dengan statistika. Yang kedua adalah filosofi keilmuan statistika, memuat ontologi keilmuan statistika, epistemologi keilmuan statistika, dan aksiologi keilmuan statistika. Yang ketiga, statistika dalam agama dan sains, memuat pandangan dan sikap ilmuwan Muslim terhadap sains modern, epistemologi uji hipotesis dalam Islam, perspektif Islam terhadap filosofi pengendalian mutu dalam statistika, modern Bayesian Inference Foundation, dan an objective method, statistics and data science, philosophical issues in practice. Yang keempat adalah penyalahgunaan statistika dan solusinya, memuat penyalahgunaan keilmuan statistika dalam berbagai sektor kehidupan, akibat dan dampak yang ditimbulkan, serta usulan solusi terkait hal ini. Baik, kita bahas latar belakang. Filsafat memiliki beberapa cabang, di antaranya adalah logika yang juga terkait dengan matematika. Salah satu cabang matematika terapan adalah statistika. Keilmuan statistika sendiri identik dengan kata probabilitas, dengan sifat probabilistik sebagai pembeda keilmuan statistika dengan induknya, yaitu matematika, yang cenderung deterministik. Statistika telah banyak digunakan oleh berbagai pihak dengan beragam kepentingan, dan tidak jarang pula terjadi penyalahgunaan keilmuan statistika ini. Rumusan masalah. Bagaimana filosofi keilmuan statistika yang wajib dipahami oleh penggunanya? Bagaimana filosofi keilmuan statistika menurut perspektif agama? Bagaimana filosofi keilmuan statistika menurut pendekatan sains? Bagaimana akibat penyalahgunaan keilmuan statistika dalam berbagai sektor kehidupan? Bagaimana langkah edukasi yang efektif agar filosofi keilmuan statistika dipahami dan diterapkan secara benar dan tepat oleh pengguna? Selanjutnya, tujuan penulisan yang pertama, mengkaji dan membahas filosofi keilmuan statistika menurut para filsuf dan statistisi. Yang kedua, mengkaji dan membahas filosofi keilmuan statistika menurut perspektif agama. Dan yang ketiga adalah mengkaji dan membahas filosofi keilmuan statistika menurut pendekatan sains. Adapun manfaat penulisan adalah yang pertama, wadah peningkatan wawasan penulis terkait filsafat ilmu, khususnya filosofi keilmuan statistika. Yang kedua, kajian lebih luas terkait filosofi keilmuan statistika dari perspektif agama dan sains, serta dikemas dalam suatu tulisan yang mengedukasi pembaca sekaligus pengguna statistika dalam berbagai penelitian dan kegiatannya. Yang ketiga, referensi bagi kajian atau penelitian dengan tema atau topik sejenis. Yang keempat adalah refleksi bagi para statistisi dan praktisi yang menggunakan keilmuan statistika sebagai fondasi profesi utamanya. Yang kelima, kajian filsafat yang dapat dikonversi sebagai modul sehingga dapat dimanfaatkan dalam penunjang pembelajaran statistika. Adapun gambaran umum, filsafat ilmu dan statistika. Sejarah berkembangnya filsafat ilmu sebagai landasan keilmuan lainnya. Dalam proses edukasi, filsafat ilmu sangat berkaitan erat. Filsafat ilmu akan menunjang keilmuan lainnya dalam proses mengedukasi, baik secara teori maupun secara praktis.
Pemikiran ini kemudian akan lebih lengkap jika disandingkan dengan pemikiran Auleta tahun 2007 dalam artikelnya yang mengetengahkan tentang sains, filsafat, dan agama dalam konteks kekinian. Sebagai suatu refleksi yang dapat menjadi bahan renungan kita bersama. Pendapat-pendapat ini diperkuat oleh penelitian Widyawati pada tahun 2013 bahwa filsafat merupakan landasan utama dalam ilmu mendidik atau kependidikan atau ilmu pendidikan. Selanjutnya, filsafat ilmu dan statistika. Sejarah berkembangnya keilmuan statistika tidak lepas dari peran para ilmuwan sekaligus filsuf. Di antaranya adalah Abraham de Moivre, Thomas Simpson, Pierre Simon de Laplace, Francis Galton, Carl Friedrich Gauss, William Shirley Gosset, Ronald Alimer Fisher, dan masih banyak founding fathers keilmuan statistika lainnya yang membangun dasar-dasar statistika hingga dapat berkembang pesat sebagaimana sekarang ini. Perkembangan keilmuan statistika sendiri, teori galat atau kekeliruan dikembangkan oleh Abraham de Moivre 1667-1754, Thomas Simpson 1757 menyimpulkan bahwa terdapat suatu distribusi yang sifatnya berlanjut atau kontinu dari suatu variabel dalam frekuensi yang cukup banyak. Pierre Simon de Laplace pada tahun 1749 hingga 1827 mengembangkan konsep de Moivre dan Simpson lebih lanjut dan menemukan distribusi normal sebagai sebuah konsep yang mungkin paling umum dan paling banyak digunakan dalam analisis statistika. Distribusi lain selain distribusi normal kemudian ditemukan oleh Francis Galton yang hidup pada tahun 1822 hingga 1911. Perkembangan keilmuan statistika sendiri, Gauss mengembangkan teknik kuadrat terkecil atau least squares, standar deviasi, dan kekeliruan baku untuk rata. Pearson selanjutnya memperdalam konsep-konsep Galton dan mengembangkan konsep regresi, korelasi, distribusi Chi-kuadrat, dan analisis statistika untuk data kualitatif. Selanjutnya, William Shirley Gosset, yang terkenal dengan nama samarannya Student, mengembangkan konsep tentang pengambilan sampel dan distribusi T. Student ini menyempurnakan uji hipotesis Z untuk sampel minimal 30 dan uji T solutif untuk jumlah sampel yang kurang dari 30. Desain eksperimen atau dikenal pula dengan rancangan percobaan dikembangkan oleh Fisher yang sangat bermanfaat dalam berbagai penelitian di era modern ini. Keterkaitan antara berbagai sarana berpikir ilmiah dengan statistika. Sarana berpikir ilmiah terdiri atas bahasa, matematika, logika, dan statistika. Keterkaitan tiga sarana berpikir ilmiah dengan statistika sangatlah erat. Bahasa diperlukan untuk mengkomunikasikan keseluruhan produk statistika. Logika dibutuhkan ketika kita dihadapkan dengan berbagai peluang, dan matematika merupakan induk dari statistika, sehingga berbagai formulasi statistika didasari oleh matematika. Secara filosofis, keilmuan statistika sangat mendukung berbagai teori kebenaran ilmiah, yaitu teori koherensi, teori korespondensi, dan teori pragmatisme. Teori koherensi yang dimuat di dalam lingkup keilmuan statistika adalah terkait memberikan ukuran pernyataan pada adanya hubungan antara pernyataan itu dengan pernyataan yang lain atau pengalaman sebelumnya yang diakui kebenarannya. Kebenaran terletak pada hubungan antara pernyataan dan pengalaman. Semakin banyak hubungannya, semakin tinggi derajat kebenaran itu. Teori korespondensi juga termaktub dalam keilmuan statistika, baik secara teoritis maupun secara terapan. Sebagai contoh adanya analisis korespondensi dalam statistika multivariat. Kemudian teori pragmatisme dianut pula oleh keilmuan statistika dalam hal suatu pernyataan diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam prakteknya. Dan dikarenakan statistika merupakan keilmuan yang bersifat kuantitatif, serta dapat melakukan kuantifikasi data kualitatif, pernyataan yang didefinisikan pada beberapa teori kebenaran di atas pada statistika disebut sebagai variabel.
Ontologi keilmuan statistika. Negara Eropa menggunakan statistika untuk mengumpulkan informasi guna meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, memperkuat posisi politik, dan melakukan kajian demografis berdasarkan data kelahiran dan kematian. Sedangkan secara etimologis, selain berasal dari kata status dan stat sebagaimana dikemukakan pada bab sebelumnya, statistika berasal dari bahasa Italia statista yang mengacu pada istilah negara. Hal ini sejalan dengan jejak historis statistika sebagai penentu kebijakan, sebagaimana disebutkan Gupta dan Kapur. Selanjutnya, definisi statistika menurut para ahli. Adapun definisi statistika menurut para ahli serta digabungkan dengan aspek historis dan etimologisnya, hakikat statistika adalah suatu rangkaian langkah-langkah atau tahapan prosedural berupa pengumpulan data, analisis, dan penyajian hasil analisis data disertai interpretasinya yang ditempuh oleh seorang ilmuwan atau peneliti berdasarkan bingkai filosofi probabilitas yang mendasarinya, agar dapat diterima umum dan dapat dijadikan referensi oleh ilmuwan atau peneliti selanjutnya ataupun oleh para pemangku kepentingan. Epistemologi keilmuan statistika sendiri dibahas cara memperoleh data atau sumber data, cara menganalisis data, dan menginterpretasikan hasil analisis data. Data dalam statistika bersumber dari populasi yang disederhanakan pengumpulannya dengan cara mengambil sebagian saja berupa contoh atau sampel dari anggota populasi untuk diteliti melalui prosedur dan teknik sampling yang menjadi bagian dalam kegiatan survei. Ketika peneliti memiliki sumber daya yang mumpuni, maka peneliti dapat memperluas kegiatannya dengan melakukan sensus, yakni meneliti semua anggota populasi. Terdapat prosedur baku dilengkapi dengan berbagai formulasi yang wajib ditaati ketika peneliti melakukan sampling, yakni untuk penelitian kuantitatif dengan alat analisis statistika parametrik. Pengambilan sampelnya haruslah menggunakan sampling peluang, berupa sampling acak sederhana, sampling acak stratifikasi, sampling sistematis, sampling cluster, dan multistage sampling. Sedangkan untuk penelitian kualitatif dengan alat analisis statistika non-parametrik, peneliti diperkenankan untuk melakukan sampling non-peluang atau berupa accidental sampling, judgment sampling, purposive sampling, dan kuota sampling. Moore pada tahun 2010 menyebutkan bahwa untuk menghasilkan data, peneliti dapat mengambil 3 metode, yakni metode pengambilan langsung, survei, dan eksperimen. Pengambilan langsung ini kemudian dikenal sebagai penggunaan data sekunder. Setelah pengumpulan data dilanjutkan dalam analisis data. Menurut Singh, pada tahun 2006, beberapa pengujian atau tes harus dilakukan oleh peneliti, sehingga analisis data yang dihasilkan tidak menjadi bias, serta pada akhirnya dapat diterima oleh publik pada berbagai publikasi dan forum ilmiah. Rangkaian dalam pengujian yang dimaksud termasuk menghitung rata, standar deviasi, nilai kritis, level signifikansi, analisis variansi, Chi-kuadrat, Spearman test, dan lain sebagainya. Terakhir, dalam uraian epistemologi statistika, teknik penyajian hasil analisis data disertai dengan interpretasi terhadap hasil analisis agar dapat dipahami oleh khalayak, baik secara deskriptif maupun secara inferensif. Aksiologi keilmuan statistika sebagai bagian dari filosofi keilmuan statistika memuat tentang fungsi statistika dalam keilmuan. Beberapa fungsi statistika dalam keilmuan adalah sebagai alat bantu atau sarana berpikir ilmiah untuk menguji hipotesis, membantu pemangku kepentingan dalam mengambil kebijakan terkait, memperkuat hasil penelitian. Oleh karena penting dan krusialnya fungsi statistika ini, diperlukan integritas dan kredibilitas tinggi dalam implementasinya. Pandangan dan sikap ilmuwan Muslim terhadap sains modern. Menanggapi beberapa pemikiran filsuf Barat dalam sains modern yang sebagiannya bertentangan dengan agama Islam, maka pendapat para ilmuwan Muslim dalam Sulaiman pada tahun 2019 mengerucut pada pengusulan adanya filsafat sains Islam. Sardar pada 1973, Ifias 1981, Nata Atmaja 1992, dan Arifin dan kawan-kawan pada tahun 1999 mengusulkan beberapa karakteristik sains Islam diantaranya rasionalisme yang berakar pada nilai spiritualisme Islam, empirisme yang tidak hanya berakar pada dunia fisik,
tetapi juga dunia metafisik, sains yang tidak dapat dipisahkan dengan agama, sains syarat dengan nilai bukan bebas nilai. Hukum kausalitas dalam sains itu merupakan keniscayaan dan Allah Subhanahu wa taala merupakan prima causa yang harus senantiasa ada dalam mendasari berbagai pemikiran ilmiah. Nilai dan norma keilmuan inheren dalam seluruh struktur sains, termasuk pada pengguna sains. Epistemologi uji hipotesis dalam keilmuan statistika merupakan hipotesis yang menyatakan sesuatu, menguji suatu keadaan. Prinsip ini menurut Rahmat dan kawan-kawan pada tahun 2015 terdapat dalam berbagai literatur Islam seperti kaidah fikih yang berupa pernyataan. Kaidah-kaidah fikih merupakan interpretasi dari Al-Quran dan hadis. Hipotesis juga dibangun berasaskan praduga tak bersalah, independensi, dan keterlepasan dari justifikasi tertentu. Prinsip ini tertera dalam Al-Quran, Surat Al-Hujurat ayat 6 dan 12, serta Surat Yunus ayat 36. Dalam uji hipotesis terdapat taraf nyata atau level signifikansi untuk mengendalikan risiko dalam pengambilan keputusan. Tingkat signifikansi ini dibangun berdasarkan Galat tipe 1, yakni menolak H0 padahal H0 benar. Prinsip ini sesuai dengan prinsip dalam hadis Rasulullah SAW bahwa salah dalam memaafkan lebih baik daripada kita salah menghukum. Ketika melakukan sebuah penelitian, seorang peneliti perlu untuk mengidentifikasi masalah yang ada, kemudian merumuskan hipotesis berdasarkan data-data yang didapatkan dari hasil pengamatan. Hipotesis berasal dari bahasa Yunani, hypo itu di bawah, tesis menaruh, yang artinya fondasi. Yaitu suatu dugaan atau pendapat berdasarkan bukti yang sejauh ini ada sebagai titik awal untuk investigasi lebih lanjut mengenai kebenaran suatu hal. Karl Popper, seorang filsuf berkebangsaan Jerman, mengemukakan teori falsifikasi, yaitu suatu hipotesis tidak bisa dibuktikan, melainkan hanya bisa dibantah. Suatu hipotesis dianggap salah jika ia berhasil dibantah, begitu pula suatu hipotesis dianggap dapat bertahan dan terus dipercayai jika ia gagal dibantah dengan data-data yang ada. Contoh klasik hal ini adalah hipotesis semua angsa berwarna putih. Dan untuk membuktikan pernyataan tersebut, seorang peneliti harus memeriksa semua angsa di seluruh belahan dunia dan menyatakan bahwa tiap-tiap angsa tersebut berwarna putih. Hal ini merupakan hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Tetapi untuk membantah pernyataan tersebut cukup dilakukan penemuan satu ekor angsa yang berwarna hitam atau bukan putih, sehingga hipotesis tersebut dapat dipatahkan. Langkah uji hipotesis. Uji hipotesis adalah proses pengujian terhadap hipotesis tentang suatu populasi berdasarkan data sampel yang kita miliki dengan menggunakan metode statistik. Terdapat 4 langkah dalam uji hipotesis. Yang pertama, merumuskan hipotesis. Yang kedua, memilih uji statistik yang tepat, menjalankan uji tersebut, lalu menarik kesimpulan. Hipotesis nol itu sendiri merupakan representasi dari status quo, biasanya berupa pernyataan tidak adanya perbedaan atau hubungan, dipercaya sebagai kebenaran, kecuali dapat dibantah oleh data-data. Kemudian hipotesis yang ingin diuji dan ditolak oleh peneliti. Sedangkan alternatif hipotesis ini atau HA merupakan kebalikan dari H0, biasanya berupa pernyataan adanya perbedaan atau hubungan, dapat dipercaya sebagai kebenaran bila H0 berhasil ditolak. Dan HA ini merupakan hipotesis yang diharapkan oleh peneliti. Selanjutnya, perspektif Islam terhadap filosofi pengendalian mutu dalam statistika. Pola pikir ilmiah statistika dalam pengendalian mutu menurut Kusuma pada tahun 2019 sejalan dengan ikhtiar dan tawakal. Ketika manusia berencana dengan berbagai ikhtiarnya yang dianggap sempurna, dengan ekspektasi bahwa hasil yang didapatkan sesuai, perlu disadari bahwa tetap akan ada variasi dari rencana atau ikhtiar yang kita lakukan, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah 216. Selanjutnya, Modern Bayesian Inference Foundation and Objective Methods. Bidang keilmuan statistika mencakup 2 paradigma utama, yaitu metode frekuentis dan metode Bayesian. Metode Bayesian menyediakan paradigma lengkap untuk inferensi statistik dan pengambilan keputusan di bawah ketidakpastian. Metode Bayesian dapat diturunkan dari sistem aksiomatik dan menyediakan metodologi yang koheren, yang memungkinkan untuk menggabungkan informasi awal yang relevan. Dan
yang memecahkan banyak kesulitan metode frekuentis yang dihadapi. Jika tidak ada informasi sebelumnya untuk diasumsikan, maka gunakan situasi yang sering ditemui dalam pelaporan ilmiah dan pengambilan keputusan publik sebagai fungsi awal yang harus diturunkan secara matematis dari asumsi model. Paradigma Bayesian didasarkan pada interpretasi probabilitas sebagai ukuran ketidakpastian bersyarat rasional yang sangat cocok dengan pengertian kata probabilitas dalam bahasa biasa. Inferensi statistik tentang kuantitas kepentingan digambarkan sebagai modifikasi ketidakpastian tentang nilainya dalam bukti, dan teorema Bayes menentukan bagaimana modifikasi ini seharusnya tepat dibuat. Kemudian, Statistics and Data Science, Philosophical Issues in Practice, penggunaan statistika untuk memecahkan masalah ilmiah yang nyata membutuhkan filsafat secara implisit maupun eksplisit. Dengan kata lain, dibutuhkan komitmen filosofis tertentu. Filsuf statistik dan secara filosofis ahli statistik yang berorientasi tertarik untuk mengevaluasi secara kritis komitmen tersebut untuk memutuskan apakah mereka dibenarkan. Kebanyakan para ahli statistika secara filosofis berkomitmen dan berintegritas sehingga mendapat perhatian dalam praktek statistik dan data science. Misalnya, perhatian untuk berbagai penelitian terkait ketidakmampuan untuk mereplikasi berbagai hasil ilmiah seringkali disalahkan pada kekurangan dan keterbatasan dari metode statistika frekuentis seperti pengujian hipotesis. Fakta yang terjadi adalah ketika topik penelitian sama namun cenderung menghasilkan kesimpulan uji hipotesis berbeda. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh JPA Ioannidis dalam Zaharatos 2019. Selanjutnya adalah penyalahgunaan keilmuan statistika dalam berbagai sektor kehidupan. Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, kemampuan keilmuan statistika dalam penggunaan data numerik dan grafis untuk mengenali pola data dan menyajikan informasi, serta kekuatan hipotesis statistika agar hasil penelitian dapat diterapkan publik, menunjukkan bahwa keilmuan statistika memiliki power yang tidak dapat diabaikan. Di sisi lain, karena kekuatannya, statistika seringkali disalahgunakan. Dan beberapa bentuk penyalahgunaan itu, yang pertama menggunakan data-data yang tampak berhubungan dan pengukuran yang baik, padahal sebenarnya tidak demikian, dikarenakan data pencilan atau outlier tidak dibuang atau dihilangkan dari keseluruhan data. Selanjutnya, penelitian dibangun berdasarkan sampel yang bias, tidak mengikuti kaidah-kaidah dasar sampling. Yang ketiga adalah pemilihan sampel yang tidak representatif terhadap populasi, lalu menyajikan statistika deskriptif yang tidak lengkap, memanipulasi angka atau hasil analisis, kesimpulan yang tidak tepat, membuat prediksi di luar jangkauan data, dan lain sebagainya. Adapun beberapa praktik pembohongan publik yang berkedok statistika, diantaranya melakukan generalisasi politik melalui telepolling, lembaga survei abal-abal yang bekerja sesuai pesanan partai politik tertentu, quick count yang dicurangi, markup data, dan lain sebagainya. Sedangkan akibat penyalahgunaan keilmuan statistika akan berakibat maraknya perilaku korupsi dan juga menyebabkan kebiasaan para pelaku statistika untuk berbohong demi kepentingan tertentu, menghalalkan segala cara, serta mengabaikan integritas keilmuan statistika itu sendiri. Akibat lain pada dunia akademis adalah membudayanya perilaku mencari pembenaran dan mengabaikan kebenaran dalam penelitian, sehingga statistika hanya sebatas tameng agar penelitian tersebut diterima oleh forum ilmiah saja. Langkah edukasi yang efektif agar filosofi keilmuan statistika dipahami dan diterapkan secara benar dan tepat oleh pengguna, dalam rangka mengatasi akibat yang ditimbulkan oleh tindakan oknum yang menyalahgunakan keilmuan statistika, diperlukan langkah edukasi berupa memasukkan mata kuliah filosofi keilmuan statistika dalam kurikulum pembelajaran, melakukan sosialisasi pentingnya integritas dalam penggunaan ilmu statistika, memperbanyak forum ilmiah untuk mengkaji dan mengingatkan kembali terkait filosofi keilmuan statistika ini, serta mempublikasikan berbagai artikel edukatif terkait filosofi keilmuan statistika dari berbagai aspek positif agar dapat dikonsumsi publik dan mencerdaskan masyarakat. Sedangkan bentuk kegiatan edukatif filosofi keilmuan statistika berupa seminar ilmiah, simposium, webinar, penyuluhan, pelatihan, FGD, short course yang menyediakan modul filosofi keilmuan statistika, dan lain sebagainya. Berikut ini daftar pustakanya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.